Namanya Pak Soleh. Umurnya sudah lewat separuh abad. Tapi wajahnya masih seperti waktu, penuh garis, tapi tetap sabar. Setiap pagi, ia dorong gerobak tambal bannya dari ujung desa. Di jalanan yang sepi, ia melangkah pelan. Hanya suara roda berderit dan bacaan zikir dalam hati yang menemani. Ia bukan siapa-siapa. Tukang tambal ban, penghasilannya tidak seberapa. Kadang satu hari dapat 5.000, kadang tidak sama sekali. Tapi tak pernah mengeluh. Hujan, panas, terik, semuanya dijalani dengan senyum yang sama. Tapi di balik diamnya, ada doa yang tak pernah putus. Doa untuk anaknya, Sofi Ainun Najib. Sofi sekarang mondok di Pondok As-Salam, Jenuh, Tuban. Bukan karena Pak Soleh mampu membiayai. Tidak. Justru karena ia tak mampu, Sofi diterima secara khusus. Ia ngodam ke kiai. Membantu bersih-bersih, ambil air wudhu, angkat beras, cuci baju para santri. Semua itu jadi biaya pondoknya. Pak Soleh tahu anaknya lelah. Tapi ia juga tahu, tak ada ilmu yang sia-sia kalau diniatkan karena Allah. Biar anakku capek sekarang, katanya pelan suatu malam, asal besok bisa hidup lebih terhormat. Asal besok bisa jadi orang yang ngerti mana benar mana salah. Tetangga-tetangga kadang mencibir. Tukang tambal ban kok mimpi anaknya jadi tentara. Pondok gratis itu biasanya yang kasihan. Mana bisa anaknya bersaing sama anak pejabat? Tapi Pak Soleh tak pernah membalas. Ia hanya menghela napas, lalu melanjutkan tambalan. Kadang tangannya gemetar karena lapar. Tapi ia tetap bekerja. Karena ia tahu, satu-satunya warisan yang bisa ia tinggalkan, adalah doa. Sore itu, ia pulang membawa sisa uang 5.000. Ia beli beras 1/4 kilo dan tahu 2 potong. Sampai di rumah, ia cuci kaki, lalu sholat maghrib. Sajadahnya tipis, alasnya tanah. Tapi sujudnya panjang, dan matanya basah. Di dinding rumah, tergantung foto kecil Sofi. Pakai baju koko putih, senyum malu-malu. Di bawahnya tertulis, Santri Pondok As-Salam, Jenuh, Tuban. Pak Soleh menatap foto itu lama. Lalu pelan-pelan, ia berbisik. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku tahu Engkau punya segalanya. Jika Engkau izinkan, jadikan anakku orang yang Engkau ridhau. Tak ada yang dengar bisikannya. Tak ada kamera. Tak ada tepuk tangan. Hanya malam dan langit yang tahu, bahwa ada seorang bapak, yang setiap hari menambal ban sambil menambal harapan lewat doa. Dan di langit doa itu mulai dicatat, satu persatu. Malam di desa itu sunyi. Angin berhembus pelan, lewat celah dinding bambu rumah Pak Soleh. Lampu teplok kecil menggantung di pojok ruangan. Cahayanya redup, tapi cukup menerangi sajadah lusuh yang terbentang di lantai tanah. Pak Soleh baru saja selesai makan. Nasi putih dengan garam dan sedikit minyak kelapa. Bukan karena diet, tapi karena memang itu saja yang ada. Uang hari ini tak cukup untuk beli lauk. Tapi tak apa. Ia tetap duduk tenang, bersyukur. Karena baginya, yang penting bisa kenyang, dan tidak meminta. Ia ambil air wudhu dari ember belakang rumah, lalu kembali ke sajadah itu. Kakinya lelah. Punggungnya sakit. Tapi begitu ia takbir, semua beban seolah sirna. Syalatnya lama. Doanya panjang. Tapi bukan untuk harta. Bukan untuk rumah besar. Bukan untuk kendaraan. Yang ia minta, hanya satu. Ya Allah, jangan ambil semangat anakku, Sofi. Biarlah ia kuat di pondok. Walau makan pas-pasan. Walau tidur cuma beralas tikar. Biarlah ilmunya tumbuh, seperti doa-doa yang aku siram tiap malam. Sajadah itu bukan sembarang sajadah. Sudah puluhan tahun ia pakai. Warnanya sudah pudar, pinggirnya mulai sobek. Tapi setiap helai benangnya menyimpan cerita. Tangisan. Harapan. Nama-nama yang disebut berulang-ulang. Termasuk satu nama, yang paling sering. Sofi. Pak Soleh tahu, anaknya di pondok tak hidup enak. Ia tahu Sofi harus bangun lebih pagi dari santri lain. Harus bantu ngisi air galon untuk dapur, sapu halaman, antar jemput kitab untuk para kiai. Karena ia ngodam. Karena ia tak bayar pakai uang,
tapi bayar pakai tenaga. Tapi justru itu yang membuat Pak Soleh bangga. Anakku tak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar hidup. Setiap malam, setelah sholat, ia menengadah, dan mulai bicara dengan langit. Dulu aku minta rezeki, tapi tak datang. Aku minta kesehatan, kadang sakit juga. Tapi waktu aku minta anakku jadi orang baik, aku yakin, yang ini pasti engkau kabulkan. Karena aku minta bukan buat diriku, tapi buat anakku, buat agamamu, buat bangsaku. Tangannya gemetar, bibirnya lirih, tapi hatinya penuh. Penuh harapan, yang bahkan tak bisa dibeli orang kaya. Pak Soleh lalu rebah. Tak tidur di atas kasur. Hanya tikar dan bantal dari kain bekas. Tapi malam itu ia tertidur dalam damai. Karena ia tahu, esok ia akan dorong gerobaknya lagi. Menambal ban lagi. Dan malam nanti, ia akan sujud lagi. Begitulah hidup Pak Soleh. Sederhana. Sepi. Tapi setiap hari, sajadah itu menjadi saksi, bahwa cinta seorang ayah tak selalu terlihat dari besar gaji, tapi dari dalamnya doa yang ia kirimkan, dari atas tanah, ke langit. Dan langit pun mencatat semuanya. Satu demi satu. Dengan sangat teliti. Hari itu hujan turun sejak pagi. Deras, dingin, dan tak kenal ampun. Jalanan becek, selokan meluap, dan tak satupun motor berhenti di lapak kecil Pak Soleh. Ia tetap duduk di sana. Di bawah terpal robek, menyelimutkan tubuhnya dengan jas hujan sobek yang dulu pernah ia pungut dari tempat sampah. Tangannya menggigil. Tapi wajahnya tetap tenang. Rezeki hari ini mungkin bukan di jalan, gumamnya lirih. Baru siang, bannya bocor sendiri. Gerobaknya miring. Tangki bocor. Tapi ia betulkan pelan-pelan. Tidak mengeluh. Tidak memaki. Tidak menyalahkan siapapun. Karena sejak lama, ia tahu, hidup memang ujian. Tapi ujian dari langit, tak selalu datang dengan petir. Kadang datang dalam diam, dalam sepi, dalam penolakan. Sore itu, seseorang dari bengkel besar di seberang jalan menuduh Pak Soleh mencuri kunci pas. Pak Soleh pasti yang ambil. Kemarin saya lihat dia ngintip. Pak Soleh terkejut. Tapi ia diam. Ia tak melawan. Ia tahu, mulut yang kelaparan masih bisa sabar. Tapi hati yang dengki, sering lupa pada keadilan. Orang-orang mulai menjauh. Seakan kata satu orang lebih kuat dari puluhan tahun kejujuran yang Pak Soleh pertahankan. Lapaknya pun mulai dilarang. Katanya, mengganggu pemandangan. Harus pindah. Harus minggir. Ia hanya menunduk, merapikan alat tambalnya. Tanpa banyak kata. Malam itu, ia pulang dengan kaki pegal dan hati sesak. Tapi ketika sampai di rumah, hal pertama yang ia lakukan, bukan menangis. Bukan marah. Tapi tetap yang sama, wudhu, sajadah, dan sujud. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mencuri. Engkau tahu aku hanya ingin hidup jujur. Kalau ini caramu mengangkat derajatku, aku ridha. Asal engkau tetap jaga anakku, Sofi. Tangisnya pecah, tapi tak ada yang mendengar. Karena di rumah itu, hanya dia dan sepotong harapan yang masih menyala. Harapan agar Sofi tak patah semangat. Harapan agar hidupnya bisa berubah, meski pelan, meski dari tambal ban yang tak pernah laku. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Pak Soleh tidur dalam lapar. Tapi tak pernah tidur dalam benci. Karena ia tahu, mungkin bumi tak berpihak padanya, tapi langit selalu mendengar yang sabar. Dan mungkin, kali ini, ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan. Langit memang misterius. Tapi Pak Soleh tahu, Tuhan tak pernah tidur. Suatu malam, angin desa berhembus lebih pelan dari biasanya. Langit tampak lebih tenang. Dan di rumah kecil Pak Soleh, seorang ayah sedang menulis, dengan hati. Bukan menulis di kertas, tapi menulis dalam doa. Dalam sujud yang makin lama makin dalam. Dalam air mata yang tak berhenti mengalir, membasahi sajadah yang sudah hampir koyak di ujungnya. Ya Allah, jika anakku bisa jadi ulama, aku ridha. Jika engkau takdirkan dia jadi tentara, jadikan dia tentara yang jujur. Tapi kalaupun engkau ambil semua harapan dunia ini,
jangan ambil rasa syukurku. Ia bicara seperti mengirim surat. Tapi tanpa perangko. Tanpa alamat. Hanya dikirim lewat langit, langsung ke Tuhan Yang Maha Tahu. Ia percaya, doa itu akan sampai. Karena sejak dulu, ia yakin, tidak ada doa yang benar-benar hilang. Hanya saja, waktu kirimnya bisa berbeda. Beberapa hari kemudian, surat dari pondok datang. Surat kecil yang ditulis tangan Sophie. Hurufnya rapi. Tulisannya lembut. Tapi isinya membuat Pak Soleh diam lama. Abi, insya Allah bulan depan Sophie mau ikut tes seleksi TNI, doakan ya, Abi. Sophie nggak punya apa-apa, cuma punya hafalan Quran dan keberanian. Pak Soleh menatap surat itu lama. Jemarinya gemetar memegangnya. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa, mungkin ini saatnya langit menjawab suratnya. Ia ambil surat itu, lalu taruh di dalam Al-Quran kecilnya. Diselipkan pelan, seolah ingin bilang, "Ya Allah, aku serahkan surat ini kepada MU. Aku tak tahu bagaimana engkau akan jawab. Tapi aku tahu, engkau tak pernah dia melihat hamba MU berharap." Hari-hari berikutnya, Pak Soleh tetap dorong gerobaknya seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di wajahnya. Lebih tenang. Lebih dalam. Seperti seseorang yang sedang menanti kiriman, tapi yakin paketnya akan sampai. Entah hari ini. Entah esok. Tapi pasti sampai. Ia tak tahu bagaimana nasib Sophie nanti. Tapi ia tahu, anak itu telah ditempa bukan hanya oleh ilmu pondok, tapi oleh ujian hidup yang sabar. Anak itu bukan hanya cerdas, tapi juga kuat. Karena lahir dari doa, dan dibesarkan oleh kesederhanaan. Dan mungkin, langit memang sedang menulis skenario yang tak bisa ditebak. Skenario di mana anak tukang tambal ban, bisa berdiri tegak, bukan karena warisan, tapi karena ridha Tuhan. Hari itu matahari terasa berbeda. Langit bersih. Udara tenang. Dan di depan rumah kecil Pak Soleh, seorang pemuda berdiri diam, dengan mata yang basah dan hati yang penuh. Di tubuhnya melekat seragam loreng hijau coklat khas prajurit TNI tegap. Rapi. Di dada kirinya tersemat nama, Sersan II Sophie Ainun Najib. Sophie menatap rumah reot itu. Dindingnya masih anyaman bambu. Atapnya bocor di beberapa bagian. Tapi dari sinilah semua mimpi itu bermula. Ia masuk pelan. Mencium tangan Pak Soleh, yang kini tampak lebih kurus, lebih tua, tapi matanya tetap hangat. Abi. Ucap Sophie pelan, Sophie lulus. Pak Soleh tak berkata apa-apa. Tangannya hanya menggenggam tangan anaknya. Kuat. Lalu ia menatap wajah yang dulu ia suapi dengan tahu dan garam. Wajah anaknya yang dulu tidur di lantai tanah, kini berdiri gagah, membawa kehormatan. Pak Soleh tidak menangis. Tidak langsung sujud. Ia hanya duduk. Lalu menengadah. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya engkau jawab suratku. Sophie duduk di samping ayahnya. Mereka berdua diam lama. Tak banyak kata. Karena di antara mereka, sudah terlalu banyak doa yang dulu tak terdengar, tapi kini terwujud. Malamnya, seperti biasa, Pak Soleh mengambil air wudhu. Ia bentangkan sajadah tuanya. Sajadah yang dulu jadi tempat ia mengadu dalam lapar dan sunyi. Tapi malam itu, ia sujud, dengan hati yang lebih lapang dari langit. Sujud itu lama. Sangat lama. Sophie memandang dari balik pintu. Ia tak ingin mengganggu. Karena ia tahu, mungkin itu bukan sujud biasa. Mungkin itu adalah sujud seorang ayah, yang akhirnya menyaksikan doanya dikabulkan. Dan benar. Itulah sujud terakhir Pak Soleh. Esok paginya, ia ditemukan telah berpulang, masih dalam posisi bersujud, senyumnya tenang. Seolah mengatakan, tugasku selesai. Anakku sudah berdiri. Aku sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Sophie memeluk sajadah itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa tanpa sujud ayahnya. Ia bukan siapa-siapa tanpa tambal ban, peluh, dan doa yang tak pernah minta balasan. Kini, setiap kali ia berdiri dalam tugas, ia selalu ingat satu hal. Bahwa seragam loreng yang ia kenakan bukan karena kekuatan sendiri.
Tapi karena ada seorang lelaki tua, yang tiap malam menulis surat tanpa perangko, kepada langit. Dan langit, benar-benar membaca semuanya.